musik-musik yang bisa membuat Anda high beat. Kalau lagunya kau membuatku berantakan. Nah, hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusila Sutianto, masih di sesi seri vlogging tentang ilmu pemberdayaan diri secara khusus NLP. Dan hari ini kita akan membahas tentang jangkar. Lagi-lagi saya ingatkan sama Anda semua bahwa apa yang Anda pelajari dari video ini tidak bisa menggantikan kelas workshop offline. Jadi silakan ikutin, bedah buku atau membaca video. Tidak akan menyempurnakan proses belajar. Jadi Anda perlu melihat seseorang yang menjadi contoh Anda atau komunitas yang terus membangun keterampilan Anda di aplikasi ilmu NLP. Oke, hari ini kita akan membahas tentang memahami jangkar atau anchoring. Anchoring itu berarti jangkar, jangkar itu berarti anchoring. Oke. Nah, kita lanjut. Kita mau bahas apa sih sekarang? Oke, hari ini kita akan memahami efek suara, pemandangan, bau, dan sensasi. Artinya VACOG. Kita sudah bahas itu kemarin kalau nggak salah di editing submodality tentang visual, auditory, kinesthetic, gustatory kita sudah bahas itu, apa efeknya terhadap pikiran Anda kalau Anda lihat video saya sebelumnya tentang NLP Communication Model, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu semua akan diproses dalam pikiran dan pengaruhi mood kita. Lalu bagaimana mengontrol perasaan Anda dari dalam, mengatasi demam panggung, dan mengubah cara berpikir Anda tentang masa depan atau masa lalu dengan konsep jangkar ini. Nah, lalu apa sih konsep jangkar? Saya yakin Anda pernah membaca tentang konsep jangkar. Anda juga bisa lihat dari video-video lain atau dari Google tentang jangkar. Oke, tapi kita sedikit sejarahnya ya. Oke, jangkar itu penemunya yang pertama adalah Ivan Pavlov. Ya, jadi dia bilang bahwa ada perasaan-perasaan tertentu yang bisa terjangkar oleh benda. Nah, jadi di gambar ini mengatakan bahwa dulu Ivan Pavlov, peraih Nobel, dia bilang penelitian, ada anjing dikumpulin, lalu dibunyiin bel, ini, dia datang, ada perasaan bahagia kan, dikasih makan. Gambar seperti itu, dibunyiin bel, ini. Oke, anjing datang, lalu dikasih makan, keluar air liur. Satu ketika dibunyiin ini, anjing datang tapi nggak dikasih makan, nah tapi keluar air liur. Nah, itulah dibilang adanya tertambat sebuah perasaan emosi bahagia dari si anjing itu dan benda dari loncengnya itu. Nah, dari NLP dikatakan bahwa jangkar ini adalah tersematnya sebuah perasaan tertentu, mood dalam diri Anda terhadap sebuah benda. Jadi apa yang Anda lihat itu bisa memunculkan perasaan tertentu. Apa yang Anda dengar itu bisa memunculkan perasaan tertentu. Apa yang Anda cium bisa memunculkan perasaan tertentu. Inilah konsep-konsep seperti yang Anda temui di fobia. Orang melihat rambutan, rambutan akhirnya geli. Nah, rambutan objek dan perasaan Anda muncul. Anda dengar lagu-lagu kenangan di masa lalu dengan sahabat lama Anda, dengan mantan Anda, atau dengan siapapun, lalu Anda dengarkan suatu ketika di mobil, lalu Anda muncul lagi perasaan bahagia. Jadi objeknya yang Anda dengar, yang Anda lihat, yang Anda raba, yang Anda sentuh, yang Anda cium, perasaan apa yang muncul? Sesederhana itu konsep jangkar. Tapi ada kita lihat apa perbedaannya. Lalu yang kedua adalah, yang saya suka adalah penelitian dari J.B. Watson tentang The Little Albert Experiment. Anda bisa lihat nanti di YouTube. Jadi J.B. Watson pernah meneliti, ada seorang namanya Albert. Satu ketika Albert dikasih lihat hewan-hewan, kelinci, kambing, anjing. Nah, si Albert biasa aja karena belum ada perasaan yang muncul ketika melihat dari hewan-hewan tersebut. Satu ketika J.B. Watson di belakangnya si Albert dibunyiin kentongan keras, tong, kaget si Albert. Saat dia kaget, dia nangis dan dia melihat adanya kelinci. Nah, lalu perasaan sedihnya itu terasosiasi dengan kelinci. Mulai saat itu, ketika melihat kelinci, Albert nangis. Mulai saat itu, ketika melihat lihat kambing, Albert nangis. Jadi objeknya apa yang dia lihat, perasaan nangisnya muncul karena bunyi bel besar yang dibunyikan dari belakang si Albert ini. Nah, itu adalah salah satu konsep jangkar yang saya suka, cuman memang jarang dibuka, orang lebih mengenal Ivan Pavlov karena memang Ivan Pavlov yang pertama kali merumuskan konsep jangkar. Jadi,
terasosiasinya perasaan tertentu dan benda tertentu, itu namanya terjangkar. Anda pun pasti akan terjangkar. Mungkin saat ini Anda dalam state belajar, lalu lihat video saya bisa menjadi jangkar untuk Anda belajar NLP. Oke, sederhana itu ya. Oke, lalu dengan mempelajari konsep jangkar ini, kita bisa mengunci atau mengkalibrasi sebuah mood. Ada pemahaman seperti ini, motion create emotion, emotion create motion. Jadi kalau Anda lagi bad, ini para motivator suka bilang seperti ini, kalau Anda lagi jenuh, lihatlah ke atas, tangan ke atas, kunci. Atau ketika Anda sedang bahagia, tangan kepala ke atas, tangan seperti ini. Jadi Anda mengunci perasaan bahagia itu sini. Jadi ketika Anda dalam kondisi yang tidak berdaya ke atas, harapannya ada sumber daya. Jadi Anda mengunci perasaan bahagia ini dengan tangan seperti ini. Makanya motion create emotion itu lihat deh, kalau orang lagi sedih, kepalanya pasti ke bawah. Orang lagi senang agak seperti ini, atau kalau lagi bahagia dari gambar ini. Nah, dengan memahami konsep menjangkar ini, Anda bisa mempelajari. Jika satu ketika Anda dalam kondisi yang percaya diri, tercerahkan, yakin, bermakna sekali, power zone, kunci perasaan itu lihat ke atas. Harapannya ketika Anda mengalami sebuah kegalauan, lihat ke atas ada inspirasi. Ini teknik sederhana sebenarnya, tapi ampuh jika Anda memahaminya. Oke, yang pertama itu. Yang selanjutnya adalah sebaiknya Anda mengenali jangkar Anda sendiri. Misalnya nih, aku tuh kalau lagi bete karena apa sih? Atau kalau lagi marah tuh kenapa sih? Karena ada sebuah kasus di mana klien saya, dia itu melihat wajah orang yang datar itu dia udah galau. Padahal orang yang wajahnya datar itu nggak ada masalah. Tapi jangkar datarnya itu memunculkan emosi perasaan di masa lalu. Oh, dulu kalau ada orang datar ini berarti nggak suka sama saya. Atau itu visual ya, atau ada orang audio. Ada rekan saya, kalau dia dengar orang ngomong dengan suara keras, itu dianggapnya marah dan dia merasa nggak dihargain. Padahal orang itu memang suara seperti itu. Nah, artinya coba Anda kenali apa sih kira-kira yang membuat Anda dalam kondisi bad mood, perasaan nggak asik, merasa nggak bermakna, apa jangkar-jangkarnya. Jika memang Anda mengenali jangkar-jangkar yang membuat Anda perasaannya tidak nyaman, berarti kita kembali ke awal. Jangkar happy Anda apa? Atas. Karena memang kita nggak akan lepas dari jangkar. Jangkar ada berupa visual, kinestetik bilang tadi, ada audio, pendengaran. Jadi objek-objek di luar kita itu bisa memunculkan mood dan perasaan tertentu dalam diri kita. Ketika Anda memahami pola ini, berarti Anda paham nih, kalau Anda lagi sebel, marah, apa penyebabnya? Mundur sedikit ke belakang dan melihat. Oke, selanjutnya adalah menjelajahi proses terbentuknya emosi yang terjangkar. Nah, ini ada emoticon. Jadi kalau Anda lagi bad mood, terus nggak nyaman, nggak asik, jijik, lihat apa penyebabnya. Pahami apa penyebabnya. Dengar apa penyebabnya. Jangan-jangan ada kata yang disampaikan sama orang lain, lalu buat Anda nggak nyaman. Makanya ada kutipan-kutipan itu, kutipan-kutipan yang ada dipajang di rumah atau di kafe-kafe, itu sebenarnya bisa menunjukkan sebuah jangka tertentu. Jadi kalau Anda mau ingin kondisi berdaya, Anda bisa menggunakan konsep itu. Pasang kutipan di rumah Anda yang bisa memunculkan perasaan tertentu. Contoh sederhana adalah kutipan bagaimana membuat orang bersabar adalah dia bilang di antara kesulitan bersama kemudahan. Nah, itu jangkar paling kuat bagaimana orang bisa bersyukur atau bisa bersabar. Kutipan juga sebuah jangkar visual. Oke, jadi ketika Anda emosi, telusuri ke belakang, mundur, kenapa ya aku marah ya? Kenapa ya aku nggak nyaman ya? Itu cukup menguntungkan. Lalu selanjutnya adalah mengubah perasaan dengan jangkar. Saya bilang tadi, jadi kalau Anda lagi bad mood, lihat ke atas atau genggam tangan Anda. Sekarang coba kita praktek, akses perasaan bahagia, lalu genggam seperti ini. Kencengin. Nah, satu ketika Anda dalam kondisi yang nggak berdaya, pegang tangan seperti ini, lihat apa perasaan yang muncul. Ini jangkarnya, jangkar diri, dengan harapan terakseslah emosinya tangan orang ini, dia menjangkar dan perasaan muncul. Nah, kalau dulu pernah tahu MLM, dia suka seperti ini nih. Yes, gitu kan. Yes ini jangkar.
dengan mengakses semangat, keberanian. Nah, Anda bisa membuat jangkar-jangkar sendiri, entah dengan tubuh Anda, atau entah dengan benda-benda di tubuh Anda, atau dengan apa yang Anda lihat, atau mungkin anak Anda, istri Anda, suami Anda adalah jangkar-jangkar di mana Anda membuat menjadi bahagia. Oke? Lalu, musik mempengaruhi pikiran dan tubuh. Musik pun bisa membuat jangkar di mana Anda bersemangat. Gerakan-gerakan dancing, menari, ini jangkar-jangkar kebermaknaan. Anda bisa buat sendiri, oleh karena itu dengarkanlah musik-musik, jangan musik-musik yang galau, musik-musik yang bisa membuat Anda high beat. Kalau lagunya kau membuatku berantakan. Nah, kalau lagu kayak gitu ya perasaan sedih, galau, nggak mau move on yang muncul. Tapi kalau lagunya seperti hari ini ya semangat ya otomatis Anda pun bersemangat. Jadi pilih lagu Anda agar mempengaruhi hal positif terhadap mood dan perasaan Anda. Ingat ya, mood, perasaan dan pikiran menjadi satu. Kita udah bahas sebelumnya itu. Nah, lalu berjalan dengan sepatu orang lain. Maksudnya apa nih? Konsepnya modeling. Anda pelajari bagaimana seseorang bisa menjadi sangat bersemangat, bersumber daya, lihat apa kebiasaannya, apa jangkar-jangkar positif. Misalnya Anda punya seorang idola, misalkan Pak Jokowi, misalnya Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Bagaimana dia selalu bersemangat dalam berbagi tentang hal kebaikan. Kita pelajari apa sih cara berpikirnya, apa sih proses berpikirnya, apa sih benda-benda di sekitarnya dia membuat dirinya bersemangat. Ingat, satu benda itu bisa membuat Anda termotivasi. Atau Anda melihat misalkan Ronaldo, pemain bola, dia rajin latihan. Kira-kira apa yang membuat dia rajin latihan? Misalkan minumannya, botol minumnya. Jadi berjalan dengan sepatu orang lain untuk memahami jangkar-jangkar apa yang dia buat untuk termotivasi. Oke? Selanjutnya adalah menjadi berdaya dengan menjangkar. Nah, artinya apa? Ini kembali ke tahap awal, ketika Anda ingin menjadi seorang public speaker, oke, ingin bicara di depan umum, coba ingat kembali di pengalaman di masa lalu di mana Anda pernah menjadi sangat percaya diri. Ingat perasaan itu, akses, lalu Anda buat gerakan tertentu. Nah, gerakan-gerakan ini adalah gerakan yang Anda akses untuk ditambahkan dengan gerakan ini. Jadi di masa lalu Anda pernah bahagia sekali gerakan ini. Nah, lalu Anda gunakan dalam kondisi saat ini. Ketika Anda berdiri di depan publik, ngomong di depan orang, gerakan ini. Atau kalau atlet dulu di masa lalu pernah merasa percaya diri banget, peak performance, lalu gerakan tertentu, gitu. Lalu bawa perasaan itu ke masa kini dengan gerakan ini. Oke. Jadi jangkar pun kita bisa menggunakan sesuatu yang kita pikirkan di masa depan bahagia sekali bersemangat. Makanya ada istilah konsep timeline. Jadi kita mencuri perasaan di masa depan di mana kita sudah berhasil, bayangkan itu, lalu Anda buat gerakan. Ini jangkar nih, buat gerakan. Bawakan ke masa kini dan Anda buat gerakan ini. Jadi perasaan di masa lalu atau perasaan yang Anda ciptakan di masa depan bisa Anda jangkar untuk dibawa ke masa kini. Sehingga membuat diri Anda menjadi lebih berdaya. Selanjutnya adalah merubah jangkar negatif. Tadi kita bilang, jika Anda punya perasaan negatif, perasaan nggak nyaman, mengingat masa lalu yang nggak nyaman, lalu buat sebuah jangkar di sini misalkan. Ini perasaan negatifnya nih ya. Lalu Anda rubah sebelah sini. Akses perasaan positif. Bahagia, buat jangkar di sini. Terus ini ditekan lagi, tekan. Atau ada lagi istilah yang lain. Tangan kiri, ini perasaan negatif, tangan kanan perasaan yang positif. Anda mau menghapusnya namanya collapsing anchor, dirubah. Wush. Terus, jadi gambar ini gambar perasaan negatif, gambar di pikiran Anda, itu gambar perasaan positif. Wush. Wush. Anda bisa baca di Google namanya collapsing anchor. Ada juga namanya chaining anchor. Itu banyak sekali model-modelnya. Artinya, kita menggunakan sebuah jangkar yang positif dan jangkar negatif dan merubahnya. Itu bisa. Dia banyak digunakan dalam konsep-konsep pemberdayaan diri ataupun terapi ya. Selanjutnya adalah namanya circle of excellence. Saya suka ini. Jadi Anda membayangkan ada sebuah lingkaran di depan Anda. Lingkaran itu adalah zona berdaya Anda. Anda bayangkan di situ ada Anda yang berani,
percaya diri, kuat, bersemangat, bermakna. Lalu lingkaran itu Anda buat, Anda masuk ke dalamnya, Anda bisa tambahkan lagu-lagu, musik, atau gerakan-gerakan. Lalu nanti Anda bisa ambil lingkaran itu, Anda taruh kantong Anda. Jadi ketika Anda kondisi tidak berdaya, keluarkan lingkaran itu dan akses. Ingat, kita bisa mengakses perasaan tertentu dengan jangkar-jangkar yang sudah kita buat. Oke? Namanya Circle of Excellence. Di YouTube banyak, saya tidak mencontohkan langsung. Ini adalah bagian dari pengembangan tentang bagaimana jangkar dan anchoring itu. Selanjutnya adalah poin tentang anchors. Anchors itu sederhana. Coba sekarang tangannya ke atas, kita latihan ya. Ikuti kata saya mulai saat ini akan menjadi orang yang sangat berdaya, bersemangat, bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti, 1, 2, 3, katakan masuk. Masuk ini adalah jangkar. Jadi ketika Anda ingin akses kondisi berdaya, Anda tinggal bilang masuk. Gitu ya. Nah, sekian itu tentang jangkar. Terima kasih. Anda bisa subscribe, jangan lupa, dan atau bagikan ke teman-teman Anda. Oke, sekali lagi saya ingatkan, apa yang Anda lihat tidak bisa menggantikan apa yang Anda pelajari di kelas-kelas workshop. Oh, satu tambahan, jangkar dalam hipnoterapi dan jangkar dalam NLP itu berbeda. Kecenderungannya jangkar dalam NLP itu orang bersemangat, berdaya. Tapi kalau dalam kondisi hipnoterapi, kondisi rileks. Dua-duanya sama, mendambakan perasaan dengan objek tertentu. Oke? Selamat berlatih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalam. Bye.